Oke guys, jadi hari ini gue udah janjian sama teman-teman gue untuk latihan di daerah Bekasi. Dan kebetulan juga ada teman gue yang baru pulang dari kapal. Jadi nanti gue mau sekalian ngobrol-ngobrol gimana kemarin dia di kapal. Dan gue juga pengen ngobrol-ngobrol hal-hal seputar flight bartender. Dan untuk yang belum kenal, perkenalkan nama gue Rizky. Dan gue seorang bartender. Udah gila nggak banget. Let's go. Oke guys, welcome back again to my YouTube channel. Sekarang gue udah sampai di Bekasi nih ya kan. Gue udah ketemu sama orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, perkenalin ya kan. Gue Kamil, udah tinggal di Bekasi. Kebetulan lagi di Gor Bekasi, jadi kita jadi hostnya di sini. Jadi Bang Kamil ini dia bartender di kapal ya Bang? Ya, Apa dia kerja ke kapal? Alurnya kemana Bang kira-kira? itu seputar Caribbean. Kemarin sempat juga main di Alaska, tapi buat rutenya itu di Caribbean, Saint Martin, Jamaika, Meksiko. Jadi Bang Kamil ini dia dulunya memang besar di Jakarta, di Bekasi ya kan. Dia melakoni pekerjaan sebagai flight bartender. Cuman dia sekarang udah keliling dunia deh ya kan.
ketemu sama flare bartender yang around the world yang kerja juga di kapal. Mungkin nih perkenalkan kawan gua nih dari jauh dari Bali. Brother gue yang satu nih. Oh, saya Rudi dari Bali. Beliau juga dulu pernah mau berangkat ke mana, Bang? Ke Pattaya. Ya, perkenalkan selanjutnya, Bang. Ya, nama gue kita saja, nama gue Asa. Kita diundang oleh brother kita Joko, di mana ini lagi di Bekasi area. Kita habis latihan. Oke, gue juga flare bartender. Gue besar di kompetisi. Gue juga bagian dari Mirror's Garden Bar, dan gue juga sekarang ada di salah satu brand di mana kita biasa kumpul-kumpul di sini, ya sharing-sharing aja lah. Dan singkat cerita, kawan gue dari Manado. Oke, kenalin, nama gue Billy. Ya, gue dari Manado, ya, di Jakarta sekitar 7 tahun ya. 7 tahun. Ya, muter-muter aja di Jakarta, Bali. Bar hotel, cafe juga, baru day club. Day club. Gimana tuh? Kabina. Oh iya, dulu sempat gua mampir ke tempat lu, Bang, ya? Ya, Ini baru. iya. Nah, ini salah satu legend flare bartender dari Manado nih. Ntar bisa di follow akun IG-nya ya kan? Billy Wanget. Baju ini. Ayo ngomong. Yang lebih unik nih. Tahu? Nah ya, Bang Daniel ini dia salah satu senior di kampus APTA di Yogyakarta ya kan. Dia salah satu panutan buat flare bartender muda di Yogyakarta. Nah, tapi dia sekarang akhirnya dia tinggal di Jakarta ya, Bang. Emang domisili aja. Penambon. Nah, sama satu lagi nih Bang Bisa ya kan, dulu mantan bos gue ya kan. Halo, gue Bisa. Gue dulu pernah kerja bareng sama Rizky. Akhirnya gue juga move ke kapal. Salah satu under Royal juga, nanti selebriti. Gue muter ke Eropa Timur. Itu aja. Thank you. Nah, itu yang paling pojok tuh ya. Juragan bajai. Yang paling termuda. Halo. Cep. Halo, telepon kali. Kamu di sini aja. Jangan nggak diajak. Halo? Halo Yang, kok bikin abang jadi khawatir aja, lama kali ngangkatnya. Kayak kejauhan. Halo, nama gua Baim. Gua di sini yang salah satu yang bukan bartender, tapi gua sangat suka dengan namanya flare. Jadi gua disebutnya chef tender. Hai, nama gue Anggi. Hari ini datang sama suami gue. Kebetulan kita satu perusahaan juga, dan ketemu Joko di mana ya Bang? Pertama kali kompetisi 2015 di Trisakti kalau nggak salah. Iya, Apindo. Dulu lu pernah diajak main Apindo ke ya? apa? Oh iya, Apindo. Jadi brand gue banyak, cuma prinsipal gue Borbo. Ada Shera, Vince Puri, Pennypacker, sama beberapa brand lainnya. Kemarin juga terakhir ada kompetisi dari Shera. Dan 10 kota ya, 10 kota 61 peserta. Itu aja dari gue. Oke guys, nah ini semua teman-teman udah memperkenalkan diri ya kan. Ya mungkin kalau misalkan lu ada yang berkecimpung di dunia flare atau di dunia bar, gua yakin lu pasti bakal ketemu sama orang-orang ini. Jadi keep kontak ya kan, bisa di follow IG-nya masing-masing ya kan. Jadi biar kalian mungkin bisa lebih banyak belajar atau sharing-sharing tentang seputar bar, tentang flare bartender, atau mungkin tentang karir di dunia bar ya kan. Bisa ya, makanan juga tuh yang paling ujung tuh ya kan. Bisa belajar tentang makanan juga. Oke, di sini gue pengen
ngobrolin apa hal-hal seputar flight bartender. Mungkin buat teman-teman yang baru masuk ke dunia bar, emang mungkin tertarik dunia bar karena lihat bartender suka juggling atau attraction behind the bar ya kan. Kalian mungkin masih bingung itu apaan sih. Di sini gue pengen menjelaskan apaan sih itu flair bartender. Gue pengen tanya sama orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Mungkin Bang Hasan bisa jawab flair bartender itu apaan sih? Flair bartender itu bisa dikatakan suatu entertain ya behind the bar, yang dimana kita bisa memanipulasi dalam peralatan di bar. Salah satunya misalkan kayak shaker ini, dimana dia kita bisa dimainkan, entah itu botol, knife, bahkan banyak lah, semuanya bisa dimainkan. Itulah yang disebut flair bartender. Flair bartender itu, kalau bisa dikatakan, flair itu adalah suatu talent ya, dimana ada sesuatu hal yang memukau di dalam bar yang menurut kita itu kayak kesentil gitu, misalkan keren banget sih, itu sebutan flair. Kalau buat gue sih simpel itu aja sih. Jadi maksudnya flair bartender itu nggak semata-mata orang yang jago-jagoing di belakang bar enggak mesti harusnya juga sih. Kalau untuk main botol jago di dalam bar itu adalah suatu suatu poin plus di mana bartender itu bisa memanipulasi botol. Mungkin dia lebih ke entertain untuk tamu-tamunya ya kan, di mana dia mendapatkan tip entah apalah ya, intinya sih poin plus untuk barnya dia juga sih. Itu aja sih, simpel-simpelnya aja. Berarti maksudnya bisa simpulin event dia kayak main shaker atau cuman tisu atau bar spoon kayak gitu-gitu. Anything, pokoknya semuanya yang ada di dalam bar. Selagi lu bisa mainkan secara activity-nya atau gimana ya, maksudnya di dalam suatu kerja di dalam bar itu apapun ya, nggak mesti harus gimana gitu. Masuk es batu ya? Bahkan bisa es batu, straw, apa ya lah yang bisa lo mainkan. Kalau sekarang contohnya kayak craft flare gitu ya kan? Craft flare mereka nggak harus bisa main botol di bangsa gitu. Kalau craft flare bisa gue kategorikan tuh lebih ke modern ya. Padahal sebenarnya sih baik lagi, sebenarnya kalau untuk historikalnya sih lebih ke walking flare. Kalau historinya sih sebenarnya flare itu bisa dikatakan di abad 18 Bapak siapa ya? Jerry Thomas ya? Jerry Thomas. Jerry Thomas. Tapi sebenarnya sih gua awal mula kenal flare itu kita bisa katakan dengan film koktel ya. Di abad 19 dari film The Box ya. Film Tom Cruise dimainkan perang siapa John? Perang sama Tom Cruise. Nah itu baru. Cuma kalau untuk tadi si Rizky bilang untuk craft flare, kalau gua bisa katakan walking flare ya, mungkin teman-teman atau generasi baru bisa ngeliat di Philip Morris di Las Vegas ya maksudnya. Las Vegas. Nah siapa namanya? Nah itu lebih ke walking flare untuk entertainnya. Mungkin itu sih dari gue, cuma itu doang sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau histori dari flair bartender itu semua bermula dari film Cocktail and Dream gitu. Film Cocktail. Di flair bartender itu intinya bartender yang bisa memberikan full attraction to the guest ya kan. Oke. Itu kalau misalkan ada juga nih teman gue itu banyak yang suka nanya bang. Jadi bedanya flair bartender biasa sama mixologist itu apaan sih? Kan kalau secara fungsional sama ya, lo main behind the bar semuanya juga. Cuman kalau flair bartender itu lebih ke seni tekniknya, kalau bartender itu profesinya, kalau mixologist itu lebih ke educate. Nah, lo sebagai pekerja main behind the bar, gimana caranya lo bikin satu produk, lo bisa mengeducate tamu-tamu yang ada di bar. Tapi itu kan mungkin sedikit rangkuman dari tiga kategori tadi yang dipertanyakan. Cuman untuk fungsionalnya sih sama. Lo bekerja main di belakang bar counter gitu. Jadi satu nama. Bartender. Lo ketemu air juga di situ. Betul. Jadi sebenarnya lebih ke
keahliannya masing-masing ya kan, cuman job desk tetap bartender. Sebenarnya kalau jadi flair bartender itu susah nggak sih? Dibilang jadi flair bartender susah atau tidak, semua orang bisa ngelakuin sih. Karena ya namanya lu bekerja di balik counter bar itu udah termasuk sebagai kita sebagai entertain juga kan. Orang tidak tahu dari tamu luar datang ke bar itu flair bartender, itu bartender. Ya, mereka taunya ya kita bartender. Cuman gimana caranya kita membuat tamu yang duduk di bar itu senyaman mungkin, mereka merasa terhibur. Karena kan setahu gua kalau versi orang ke bar itu ada dua, mungkin dia lagi ada masalah atau dia lagi pengen ngerayain sesuatu, seremoni kah, itu yang gua tahu tentang orang datang ke bar. Makanya kita sebagai pekerja di bar ya fungsinya kita harus bikin dia senyaman mungkin, kita temani dia, kita entertain dia, bikin dia senyaman mungkin lah pokoknya. Terus kalau misalkan gunanya jadi flair bartender, karena kan ya kita tahu lah sebagai kita flair bartender kita latihan gitu kan, kita ikut kompetisi ke berbagai kota gitu kan. Kalau misalkan dibilang kan susah ya kan, maksudnya harus full effort gitu kan, maksudnya kita mengorbankan waktu, ya uang, tenaga, semua lah. Nah, maksudnya gunanya apa sih jadi flair bartender gitu kan? Kenapa kita harus effort banget gitu ya untuk jadi seorang flair bartender gitu kan? Kalau kita bicara guna ya, sebenarnya flair bartender itu ada hasilnya. Jadi waktu yang kita keluarkan di uang, biaya yang kita keluarkan untuk situ sebenarnya nanti itu akan kembali lagi sebenarnya. Karena banyak juga dari kita yang kalau ada event, show atau apa kan di situ kita bisa ada income. Jadi kalau bilang keuntungannya ya banyak sebenarnya, banyak. Dan olahraga yang dimana lo kerja di bidang bar itu kan gak jauh dari alkohol ya, pasti kedua alkohol, yang dimana lo buang toksin atau detox ya. Jadi ya baik buat kesehatan juga sih. Satu juga memacu sensor motorik, dan lu juga bisa memperbanyak teman dari satu region Jakarta, bahkan bisa dikatakan seluruh kota Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan tingkat Asia, bahkan dunia. Satu, kita juga bisa mempelajari suatu culture budaya ya di setiap negara bahkan daerah. Kita memperbanyak teman. Contohnya misalkan teman gue dari Ambon, bahkan dari Jakarta, ini dari Bali, dia dari Manado, bahkan kita semuanya sama rata lah. Banyak. Dan lu bisa juga banyak job yang lu dapat. Contohnya misalkan kayak lu show lah, dimana lu bisa develop diri lu sendiri. Gimana caranya lu dealing sama orang lain, dimana lu ya banyak keuntungannya sih di dalam itu juga. Dan lu kompetisi juga banyak yang lu dapat. Lu ketika lu gagal, lu terus termotivasi. Ketika lu mendapatkan suatu keberhasilan, lu belajar tentang arti inilah maksimal yang gue dapat gitu. Kalaupun gue fail, ya itu pelajaran hidup. Karena di mana kita hari ini menang, itu kita pun akan kalah. Kita banyak belajar, banyak motivasi lah. Terus meningkatkan karir juga di dalam bekerja. Semuanya berawal dari bawah sampai ada mungkin fungsinya atau kegunaannya sih jadi flair bartender. Mungkin dari kawan gue, Kamil, yang di kapal bisa sampai ke kapal loh. Based on experience aja ya, jadi latihan capek-capek sehari itu bisa 4 jam, pulang kerja latihan lagi, kepake sih, berasa. Ketika lu walk in interview bartender biasa yang dikalah aja sama bartender, karena udah jadi based on requirement. Lu nilai plus lu di mana gitu. Cuman bikin minuman, semua bartender bisa bikin minuman dan diharuskan. Iya, tapi dengan sertifikat kita yang kita sering kompetisi, meskipun nggak menang, itu benar-benar disegenin gitu. Dan di sana pun kepake buat nyari tips. Jadi ya bartender ya lu nggak mesti bikin minuman, bikin orderan dan udah gitu aja. Enggak, lu mesti ngobrol, lu mesti punya banyak knowledge. Kadang-kadang lu juga jadi pusat informasi soalnya di sana ya kan. Kamu mau nanya sport, apa dia mau nanya tentang apalah politik, apa segala macem. Jadi flair bartender itu ya keren sih kalau kata gua, semuanya itu kepake dan pengorbanan lu itu ya kebayar sih. Lu bisa ngelihat negara orang, kunjungin, dan itu gratis men.
Nah, dulu latihan dari mana juga ngumpul gitu. Zaman gua dulu, gua kerja kita ngumpul anak-anak klub, anak-anak outlet, anak-anak hotel semua, meskipun mereka masih mahasiswa, mereka ngumpul di Tamsur dan kita latihan bareng, nge-share. Meskipun gua kerja di hotel, misalkan knowledge gua agak kurang, gua sharing nih sama anak-anak yang kerjanya mungkin di bar mixo apa segala apa nih yang lagi ngetren kayak gitu. Kita lebih sharing-sharing sih ke situ, karena lingkungan kita pun lingkupnya itu pun sempit. Kalau kompetisi ketemu dia lagi, kita ngunjungin Kota Arang disambut sama dia lagi, pokoknya keren lah. Jadi apa namanya, satu yang paling berasa banget yaitu memperbanyak teman ya kan. Iya, betul. Sosialisasi, terus kita bisa kunjungan ya kan. Oh, iya. Visiting your bar, mamen. Pokoknya jadi bartender tuh harus Banyak, gaul ya kan, banyak nggak boleh kuper pokoknya. Soalnya kalau gue ceritain poin plusnya mah, ini 3 malam gak bakal kelar nih. Dan lu cuma hanya main botol, lu bisa ke daerah orang, lu bisa makan main botol, lu bisa kenal siapapun di Indonesia, tingkat Asia, bahkan lu bisa kompetisi bahkan sampai ke dunia. Mungkin dari teman kita yang dari Bali ya kan, jauh-jauh. Ya. Dia sengaja datang ke sini buat datang interview sama kita. Jauh-jauh dari Bali ya. Jauh-jauh dari Bali. Bali udah gak menerima dia lagi. Tapi kebetulan di Bali banyak ya Bang Rudi ya? Banyak. Junior-junior yang masih kental di flare-nya ya? Bisa ceritakan Bang, generasi di Bali itu seperti apa ya sekarang ya? Setahu saya sih meningkat pesat ya. Meningkat 100% meningkat daripada tahun 2013 sampai 15 lebih. Masih eksis? Iya. Dan sekarang kayaknya kalau dilihat-lihat kompetisi di Bali tuh jauh lebih banyak daripada provinsi-provinsi lain gitu ya kan. Iya. Itu kayak roundhouse dia modelnya. Jadi ada internnya. Untuk akhir tahun baru diadain final. Jadi kayak macam seleksi gitu ya Bang? Iya. Keseruannya ikut kompetisi flare itu apaan sih Bang? Kan kalau kita kan sebagai flare bartender pasti yang pertama latihan iseng-iseng gitu kan, bikin bisa entertain tamu di belakang bar gitu kan. Cuman next depannya kalau udah kita lebih expert gitu ya kan, flare-nya gitu lebih mendalami, pasti pengen ikut kompetisi. Kenapa sih keseruannya di dalam kompetisi itu apaan? Satu yang dibahas sama brother gue tadi, Kamil ya, untuk experience ya Mel ya, contohnya ya. Untuk mungkin bisa dikatakan lu ada sertifikat yang dimana itu juga akan membantu lu untuk jenjang seterusnya gitu, dimana lu berkarya di dalam bidang hal ini gitu. Kalau untuk keseruannya sih ya lu bisa tahu kemampuan skill lu sampai di mana di kompetisi itu. Dan tadi gue bahas juga tadi pertanyaan sebelumnya, dimana lu bisa kenal teman-teman lu setiap daerah, bahkan Asia, bahkan negara dunia, tingkat dunia pro ya kalau bisa katakan. Mungkin karena solidaritas flare bartender antara satu daerah dan satu daerah lain, itulah yang membuat jadi ada suatu institusi flare bartender itu di Indonesia mungkin wadah mungkin itu juga kali ya. Kalau gua katakan untuk kompetisi flare, gua katakan bisa seperti apa? Lebih intens, ikatannya lebih kuat. Karena kita sama-sama kerjasama, saling bantu ya, khususnya di dalam kompetisi ini. Misalkan salah satu hal teman kita dari area mana gitu, entah dia kekurangan sesuatu garnis atau mereka kekurangan sopan botol, kita nggak bahas soal kompetisi ya. Dan itu menurut gua sih berdasarkan pengalaman gua kompetisi, semua teman-teman pasti mengalami hal itu. Take each other lah ya. Nah, itu benar kawan gua bilang berkata. Nah, mungkin dari situlah berawal institusi besar, mungkin kayak pro atau gitu dulu gitu ya. Ya. Mungkin kayak ABA gitu juga kan maksudnya. Kalau untuk organisasi ya atau komunitas deh, asosiasi. Awal mulanya organisasi itu terjadi sebenarnya. Wah, itu sejarahnya kalau nggak salah tahun gitu. Kalau nggak salah itu pertama IBA apa sih? Kalau untuk atau gue sih IBA, International Bartender Association. Tapi kalau untuk balik ke zaman dulunya lagi, kalau nggak salah DJI, kalau nggak salah ya DJI kalau nggak langsung outlet itu bukan? Dia terjadi dari outlet kalau nggak salah ya. Mungkin ada beberapa legend kita ya yang mungkin lebih ngerti ya kan.
karena mungkin ada yang tahu gitu, karena Tambahin kali ini banyak bar legend itu bisa melewati berapa tahapan. Iya. FBA kalau nggak salah 98 kalau nggak salah walk-in fair itu, kalau nggak salah ya. Karena untuk ngebahas masalah hal ini lebih dalam itu kita juga butuh sumber yang akurat lagi sebenarnya sih. Karena kalau untuk era modern yang sekarang yang lebih aktif untuk hal ini dunia, ya baik lagi ke teman saya bilang, Brother Rudy bilang ya Roadhouse untuk tingkat dunia yang paling ini ya, kiblat katakan ya. Kalau untuk Asia, tingkat Asia yang tadi saya bilang untuk IBA International Bartender Association. Kalau untuk Asia sendiri yang independen itu bisa dikatakan ABA ya. ABA itu tahun 2015. ABA tercipta karena waktu itu saya bisa ngomong gini karena saya waktu itu ada di sana. Berapa dari negara? Mungkin ada senior saya juga, David, salah satu saksinya di sana, sama Aditya Ananda waktu itu di Kuala Lumpur yang ditandatangani meeting bersama dari beberapa teman-teman Asia, Korea, Taiwan, Jepang. Mungkin saya nggak sebutin satu-satu nama-namanya. Langsung awalnya lagi ada lagi Barpro nggak salah. Barpro itu 2009 apa 2010 ya. Mungkin senior saya lagi yang tahu lagi. Karena di ini juga ada senior-senior lagi yang lebih ngerti. Karena pada waktu itu mereka yang terlibat. Kalau kita nyala generasi, bahkan gue juga masih cuma di generasi. Tapi apa yang kadang jadi pemikiran gue itu, ini fungsinya ABA ini atau Barpro itu maksudnya apa sih di dalam lingkup bartender ini gitu? Sorry tanda kutip lu. IBA sama ABA tuh beda. Oh beda. IBA itu dia lebih kayak PHRI kalau nggak salah, International Bartender Association. Kalau ABA, kalau yang tadi bilang ABA itu yang tadi berbilang tadi yang di Kuala Lumpur. Nah, kalau itu bisa dikatakan independennya lah. Kalau untuk IBA itu lebih ke kayak kita PHRI lah modelnya ya, lebih ke under pemerintahan. Jadi kalau kompetisi IBA itu gue pernah mengalami di mana gue sampai ke negeri Cina. Oke, apa kalau sepengetahuan gue itu kan bartender itu kan adalah pekerjaan yang kayaknya nggak pernah dicita-citakan sama orang gitu ya kan. Mungkin sebagian teman-teman bartender juga dia berkecimpung di dunia bartender tuh karena ya basically bukan bartender atau apa gitu kan. Mungkin dia perhotelan cuman dia bingung mau kemana, masuk ke bar gitu kan. Maksudnya apa yang membuat orang tuh biasanya bekerja di bar, tarik gitu bekerja di bar gitu. Dunia bar. Gue ya sedikit pengen sharing sih cerita. Sebenarnya gue juga dulu pengennya jadi psikolog. Melenceng jauh banget, sumpah. Jauh banget emang. Tapi nggak tahu kenapa gue ngelihat salah satu cuplikan film itu, bukan film ya, dokumenter di salah satu stasiun TV itu yang bercerita tentang bartender itu di kapal pesiar. Kapal pesiar awalnya. Nah, mulai dari situ gue tertarik dan kebetulan teman abang gue baru turun dari kapal. Dari kapal itu dia cerita tentang life-nya di kapal itu SMA kelas 2. SMA kelas 2. Nah, tiba-tiba gue banting setir dan gue bilang gue sempet tentang gue, kenapa lo pengen ini. Di sebelah gue kebetulan ada saksi hidupnya waktu itu. Teman abang gue sendiri pun ngejelasin dan akhirnya gue milih buat jadi bartender. Tapi kan sih memang maksudnya kalau mungkin menurut Bang Riza gitu kan, pandangan orang tua lu gitu kan, ya lu ngapain sih di bar kan dunia malam gitu ya kan. Yang pasti sih treatment negatif itu pasti ada, tapi kita bisa ngebuktiin kalau itu nggak semuanya negatif. Artinya gue bisa mandiri dan gue bisa ngebuktiin kalau gue bisa kerja di kapal pesiar seperti apa yang gue lihat. Akhirnya itu motivasinya. Terwujud cita-citanya ya kan sebagai bartender kapal keliling dunia ya kan, anjir. Kalau di bar tuh sellernya berapa sih Bang biasanya? Wow. Mungkin buat temen-temen ya kan yang lu nggak tahu. Itu besar, yang pasti besar. Tergantung lah ya. Cukup beli, lo mau beli mobil bisa, cukup. Mau nikah cukup lah ya. Cukup, pokoknya cukup. Tergantung dangdutan nggak tuh ya? Dangdut nama 20 juta. Pokoknya cukup besar. Apalagi lah ya. Kita punya keahlian khusus.
Ya pokoknya di bar itu silent killer lah, kita diam-diam cedar. Pokoknya pulang-pulang dari kapal udah bisa beli mobil, beli rumah gitu sekali kontrak atau Ada hasilnya. Ada hasilnya lah, beli tumbler. Ya, tapi tergantung tempat juga kan biasanya kan. Tempat. Ya mungkin kalau yang di kapal ya kita tahu lah apa kalau orang kapal tuh pasti besar gitu kan gajinya ya kan. Mungkin 100 ke atas nyampe kali Bang. Apa sekali turun sekali berangkat Bisa lah, malah lebih. tergantung kapalnya juga kali. Tergantung kapalnya. Sebenarnya bartender di kapal pesiar itu lebih ke money oriented sih kita, karena dituntut di sana juga kerja itu ya cepat. Speedity-nya itu yang digas gitu. Jadi lu juga nggak bisa kebanyakan ngobrol juga sama tamu, karena kayak di kapal gua aja itu gua handle sampai 6.000 orang gitu. Jadi benar-benar masing-masing tamu itu harus dapat pelayanan yang sama, dapat entertain yang sama, dan lu kerja juga mesti cepat. Di situ keunikan fair bartender, kita harus bisa ngakalin semuanya biar tamu itu nggak kabur, otomatis lu juga disawer. Tipsnya Siasati lah ya. kayak berasa gitu. Ya kalau di profesi bartender, istilahnya bartender beda mungkin dengan teman bartender yang profesinya di luar ya, atau di kapal. Mungkin kalau di Indonesia sendiri rata-rata manajemen independen mereka juga punya standarisasi sendiri. Ya pasti gue nggak bisa nyebutin nominal, tapi angkanya cukup. Lu bisa sebulan bisa beli sepatu, bisa beli baju, ya kan? Bisa ori bisa tangannya, ngajak, ya kan? bisa ngajak Bisa gua kalau nabung, makan, bisa ya. nabung, ya kan? Pokoknya cukup lah, karena profesi ini sangat dibilang menjanjikan ya lumayan gitu kan, dibilang menghasilkan apalagi gitu kan. Jadi banyak teman-teman di luar sana juga yang basicnya tadi bukan dari mungkin hospitality, tapi mereka pengen belajar, tertarik. Gua pun juga pribadi tadinya gua nggak tertarik dengan bar gitu. Gue tadinya pengen jadi pilot malah gitu kan. Iya, serius. Ngeliat Terbangin botol akhirnya. bokap mantan penerbang, terus gue gara-gara gue di sekolah di pariwisata, gue ngeliat ada satu komunitas, ini apa sih orang lempar-lempar botol. Disitulah pemikiran gue berubah gitu. Gue tertarik nih, kayaknya nih satu bidang yang penuh skill gitu kan. Dan gue pikir juga pas gue terjun ke bar ternyata benar gitu, banyak ilmu yang bisa gue dapat. Tapi kan apa namanya, lu tahu bar itu berarti sebelum lu masuk AMTA gitu ya? Iya, karena gue dulu berasal dari sekolah pariwisata kan. Dari SMK juga berarti awalnya? Iya, dari SMK gue dulu. Jadi disitulah gue ngeliat, wah ini kok ada komunitas apa sih, ini unik banget gitu kan. Orang-orang lempar-lempar botol, ini kurang kerjaan apa gimana kok botol dilempar-lempar. Tapi gue pikir lah keren juga nih. Dari stylenya dulu gue lihat, dari stylenya beda dengan pekerja-pekerja lain dah. Terus mereka punya ciri khas sendiri lah. Kalau dulu kan era-era 90-an kan kalau bartender tuh kerenceng-kerencengnya banyak tuh, kan? Rambut pirang, botol opener dikeluarin, ya, kayak tukang kunci kalau jalan, kan? Gitu. Makanya gue pikir ini unik nih. Setelah berubah, pemikiran gue berubah, gue nggak mau jadi pilot, gue mau jadi bartender. Nah, gitu kalau gue. Mungkin saudara Asa bisa nambahin. Kalau gua ya, basic gue sih dari STM. Jujur ya, STM. Singkat cerita, gua bekerja jauh lah dari dunia F&B, tapi tante gua salah satu dosen pariwisata di salah satu di Jakarta lah. Mungkin karena sering nganter ke kampus itu, ketika gua melihat salah satu adalah anak suka main botol juga. Dari situ mahasiswa. Dari situ ada rasa tertarik gitu. Ya nama juga anak STM kan. Ya jujur, gue juga nakal dulunya kan. Mungkin dari segi dunia bar ini gue jadi tahu di mana minuman yang layak dikonsum sama yang tidak. Dan banyak suatu pelajaran yang gue dapat dari sana. Sebenarnya gue nggak ada cita-citanya untuk jadi bartender ya. Jauh dari inian gue gitu. Tapi ya misteri lagi, tidak ada yang tahu ya kan jalannya seseorang itu karir sampai di mana gitu ya. Sampai sekarang ya ibu gelutin, gua tekunin sampai sekarang gitu. Dan apa namanya, bartender juga kayaknya kalau dilihat profesinya bisa kemana-mana ya. Maksudnya Iya. nggak as always lu behind the bar ya kan. Iya. Maksudnya selaku bangsa gitu kan. Oh, iya. Jadi apa kerja di distributor gitu ya kan. Gua di distributor importir, gua sebagai alhamdulillah ditarik ya, diculik
sebagai di hire sebagai marketing eksekutif, di mana gue untuk suatu program event kayak kemarin kita bikin program Sierra Volunteer Fire Challenge 2020, di mana kita ngedapatin yang satu peserta yang juga pertama sih untuk kompetisi ini, yang mungkin nanti akan lanjutin lagi Ntar akan gue bikin vlognya tuh yang Sierra. Makanya belum gue unboxing tuh hadiahnya tuh. Yang juga sih buat teman-teman yang udah support sih, kayak tanpa teman-teman semua juga yang akan berjalannya event ini. Respect pokoknya lah. Jadi makanya kalau gue lihat sih ya kalau mungkin orang-orang kayak misalnya Bang Asa gitu kan, bekerja di sebuah industri importir gitu kan, dia bikin event gitu kan. Mungkin kalau orang awam ngeliatnya kayak event organizer ya. Cuman kita selaku bartender, kita nyebut Bang Asa tetap sebagai bartender gitu ya kan. Iya, benar. Itu dia maksudnya kenapa. Ya, benar. Dan gue juga sih thank you juga ya kan, karena gue juga banyak belajar lah di salah satu organisasi tertua di Jakarta ya kan. Banyak senior-senior kawan-kawan gue di sana, dan mungkin karena gue sering bikin event sama satu tim salah satu organisasi terbesar ini, namanya Jakarta Bartender Club, mungkin itu gue banyak belajar suatu hal yang emang belum pernah gue ketahuin, sampai hingga saat ini gue bisa buat hal itu karena banyaklah suatu poin-poin positif plusnya yang gue dapet. Kalau hampir lebih jatuh ke lifestyle ya. Ya, bisa dikatakan. Oke deh, mungkin buat teman-teman kita yang baru masuk ke dunia perhotelan, terlebih lagi ke food and beverage gitu kan, entah hotel atau independen, mungkin ada saran, tips and tricks untuk jadi seorang bartender yang kompeten di bidangnya gitu kan. Mungkin abang-abang bisa kasih saran gitu ya. Ini lama nih. legend from Manado. Kalau saran ya, kalau kita mau jadi flair bartender sebenarnya intinya awalnya kita dari kemauan ya. Ya. Dari kemauan. Ya, bicara soal dari mana datangnya kita, gue juga dulu ada cita-cita jadi bartender kan. Ya. Ingin jadi seorang IT, cuman gara-gara kata tante gua, lu kalau jadi IT mata tambah rusak. Udah perhotelan aja udah. Mana perhotelan zaman gua dulu kuliah tua banget ya. Katanya kalau perhotelan itu nggak boleh kalau kacamata kan Ya. something gimana ya? Naik. Iya. Kayaknya gua lihat temen gua, dia bilang udah di bar nggak ada aturan. Aturan ini ya dalam tanda kutip ya, maksudnya aturan lu kacamata pun silakan. Jadi di situ lah gua pertama belajar fair. Gua ngeliat orang fair kayaknya keren juga ya, anak muda. Wah keren nih kayaknya, gue coba tekunin. Jadi kalau ditanya saran sih, yang pertama yang penting kita kemauan ya, terus tekun, niat, tekun latihan. Tekun latihan itu, gue dulu pernah dikasih tahu sama ya salah satu senior lah, kalau lu ngelatihan sehari minimal 2 jam. Kalau besoknya lu nggak latihan, kalau hari ini lu nggak latihan, besok lu harus tebus 2 jam itu. Jadi itu kita diajarin untuk konsisten waktu. Jadi konsisten, tekun, niat, ya pasti sukses lah ya, ada hasilnya lah. Dan kalau bilang flair bartender itu, kalau gue sih emang lama mainnya di hotel ya, pindah-pindah hotel. Karir menjanjikan, karir di hotel jadi flair bartender itu karir menjanjikan. Gue berapa kali, walaupun di hotel itu divisi F&B kan bukan cuma bartender, ada bangket, ada restoran. Terakhir gue interview di salah satu hotel lumayan lah, punya nama internasional kan. Posisi itu waktu itu restoran bangket manager. Istilahnya ya, kalau orang kan mikir orang flair nih. Terus lu melamar restoran bangket. Saat gue interview di situ banyak, ada beberapa orang interview. Dia cuman ngelihat, oh lu orang flair, kenapa bisa pindah, mau beralih? Bilang karena ya intinya apa yang dasar yang kita punya dari flair ya itu tadi, tekun, konsisten, itu kita bisa pelajari di bidang yang lain selama dia masih di satu jalur ya, kayak F&B ya. Nah dan di situ gue diterima. Jadi flair itu punya karir. Nggak semata-mata lu cuma lempar-lempar botol ya, aja, nggak kayak gitu sih. Sirkus itu namanya. Lempar botol itu biar keren sih. Yang mendekat.
Nilai plus gitu ya Mas? Iya, nilai plus. Lebih apa, ngebangun personality kita gitu ya kan? Personality, ya. Apa dari konsistensi kita latihan tiap hari kayak gitu-gitu ya. Itu sih kalau dari gue ya. Mungkin kalau dari Bang Asa sebagai apa, maksudnya salah satu ikonik flair bartender Indonesia, Jakarta mungkin Indonesia juga ya kan, itu tips and tricksnya biar bisa go internasional as a flair bartender itu kayak gimana sih? Satu, ya pasti harus kerja keras lo. Kedua, jangan setengah-setengah dan ciptain sesuatu hal yang berbeda dari siapapun. Kalau lu lebih bagus untuk diri lu sendiri daripada yang lain, lu kerjain. Dan lu tetap jujur sama diri lu, disiplin untuk latihan. Untuk generasi baru nih, gua tekankan ya cuma hanya suatu advice ya, pemasukan dari gua doang. Karena banyak generasi sekarang mereka bingung. Karena mereka banyak terlalu ngeliat promotor-promotor senior-seniornya nih, yang mentor-mentornya yang bagus. Mereka mau yang ini. Kalau saran gua, kalau lu emang lebih bagus dari mereka, lu lakuin itu. Saran gua itu aja sih. Yang penting lu tetap berkarya, Inovatif. Tapi buat teman-teman yang mau terjun ke dunia bar, jangan sampai lo punya pemikiran aku di bar mau mabok. Wah, itu salah. Salah besar. Gimana caranya lo kerja di bar itu, yang lo cari ilmunya. Ya, lo bisa tahu negara kita ini banyak sekali menghasilkan bahan-bahan yang bisa dijadikan untuk satu produk minuman. Gitu. Jadi pemikiran lo untuk kerja di bar, aku mau mabuk ini gampang mabuk, lo hilangin dah pemikiran seperti itu, karena di bar ini kerja ilmunya nggak akan habis sampai ujung hukuman, lo masih terus gitu kan ya berkembang terus. Tiap tahun berkembang, makanya kita di bar ini tidak mau ketinggalan, kita terus memperdalam ilmu, kita sharing sama teman-teman, banyak teman-teman dari luar kota yang main ketemu pada saat kompetisi, kita bisa sharing tukar ilmu ya kan. Nah, itulah yang bikin kita flair bartender ini kuat, solidaritasnya kuat banget. Ya, itu ya sih dari kalau gue. Mungkin Bang Ujang mungkin tambahin. Apa ya, dari gue sih yang tadi udah dibilangin sama Bang Willy, Bang Asa sama Bang Kamil itu udah masuk semua ya. Intinya lo tetap humble, lo mau belajar, jangan pernah malu buat nanya sama seniornya, tentuin tujuan lo mau kemana. Super sekali ya. Ya itu. Dan saling hargai perbedaan. Ya, Tetap itu lu sih. rendah merendah. Jangan pernah merasa diri lo tinggi. Kita semua sama. Aluan ya. Oke deh ya, mungkin segitu aja sesi sharing-sharing kita tentang dengan flair bartender di Jakarta ini. Mungkin ntar untuk nextnya gue akan sharing-sharing juga sama mixologist atau something ya kan, biar kita bisa belajar juga ya kan. Mungkin ntar kita bisa ke bar-bar koktail ya kan, visit ya kan. Ilmunya banyak banget deh pokoknya. Oke, jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan gue bisa terus menghasilkan video-video seru dan berguna untuk kalian tonton nantinya. Thank you for watching and see you in the next video. Ciao. Bye bye. Come on, Indonesia, make some noise!
applause.